Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman semua. Yang terhormat Profesor Dr. Uis Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Global Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka untuk mempresentasikan eh, hasil diskusi kami yang berjudul tentang kebijakan Indonesia dalam menghadapi bisnis global. Perkenalkan, nama saya Stefani Siregar yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi ini. Adapun teman-teman saya, yang pertama ada Lia Nurliana, yang kedua ada Nadifa Prasyanda, dan selanjutnya ada Jihan Ratu Syakila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh Lia Nurliana, kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu ada bisnis global Islam. Nah, bisnis global ini yaitu kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian ekonomi global Islam, nah itu juga suatu aktivitas ekonomi yang ditunjukkan pada gaya hidup Muslim, perilaku konsumsi, dan praktik bisnis yang sesuai dengan syariat Islam yang mempunyai pengaruh dampak pada ekonomi. Perilaku konsumsi dalam gaya hidup Muslim ini menjadi faktor pendorong utama yang perkembangan ekonomi global saat ini untuk diterapkan dalam praktek bisnis sesuai ajaran Islam. Indonesia juga merupakan negara terbesar di dunia dengan mayoritas agama Islam, di mana setiap muslimnya itu diwajibkan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Next. Kemudian ada peluang kompetitif Indonesia dalam Global Halal Hub. Nah, yang pertama itu ada kekayaan sumber daya alam. Nah, Indonesia ini memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk lahan pertanian yang luas, kemudian hutan tropis, dan kekayaan laut. Hal ini memberikan potensi besar untuk memproduksi bahan baku halal yang berkualitas tinggi, seperti contohnya pertanian, daging halal, bahan makanan, dan bahan-bahan kosmetik. Yang kedua yaitu ada potensi pasar domestik yang besar. Selain menjadi produsen, Indonesia juga memiliki pasar domestik muslim yang sangat besar. Dengan lebih dari 200 juta penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi konsumen yang sangat besar untuk produk halal. Menurut penelitian Aulia SS dan Hidayat pada tahun 2019. Nah, kemudian pasar domestik ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk halal dalam negeri dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga itu ada infrastruktur halal yang komprehensif, yaitu pengembangan infrastruktur halal yang komprehensif ini yaitu langkah penting dalam mencapai kompetitif di pasar global halal. Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam pengembangan infrastruktur halalnya, termasuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu BPJPH dan peraturan yang mengatur sertifikasi halal. Yang keempat ada kolaborasi antara pemerintah dan industri. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan industri ini sangat penting dalam mencapai kompetitif di pasar global halal. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif seperti program pengembangan industri halal, promosi ekspor, dan dukungan kebijakan. Kemudian yang terakhir itu ada National Branding Indonesia. National Branding Indonesia itu terkenal akan nama sebagai negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Hal tersebut memberikan Indonesia peluang lebih besar dalam bersuara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, di mana salah satunya adalah suara pemerintah Indonesia yang didengar oleh OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Hal ini memberikan peluang Indonesia melakukan promosi dan menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub. Selanjutnya akan
dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam bisnis global. Yang pertama itu ada ketergantungan bahan baku halal impor. Ketergantungan pada bahan baku halal impor menimbulkan dua masalah. Yang pertama, produk halal yang bahan bakunya diimpor cenderung lebih mahal, sehingga dapat menghambat persaingan pasar dan membuat produk halal yang terbuat dari bahan baku impor menjadi kurang kompetitif. Kemudian yang kedua, produk halal yang menggunakan bahan baku impor akan memperlambat proses sertifikasi halal BPJPH. Hal ini dikarenakan produk halal sangat bergantung pada proses dari hulu ke hilir. Lalu yang kedua yaitu jumlah LPH masih sangat terbatas. Meskipun berkembang dengan lambat, industri halal di Indonesia berjalan dengan baik. Namun dengan adanya peraturan, peningkatan jumlah LPH, dan banyaknya sertifikat halal yang diberikan, pertumbuhan industri ini menunjukkan tren ke arah yang benar. Jumlah auditor halal di Indonesia masih sangat terbatas, di samping jumlah LPH di Indonesia yang masih sangat terbatas juga. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah program sertifikasi auditor halal yang ditawarkan oleh organisasi pelatihan dan biaya standarisasi yang ditetapkan besar. Proses sertifikasi halal juga mungkin terhambat oleh kurangnya auditor halal. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif oleh pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan gaya hidup halal kepada masyarakat, terutama dalam mengkonsumsi produk halal. Karena kesadaran halal sangat terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan tingkat religiusitas masyarakat. Hal ini diperlukan agar produk halal Indonesia dapat diserap secara lebih luas dan masif, serta memiliki kesempatan untuk menarik minat masyarakat global. Dan yang keempat yaitu problematik UU nomor 23 tahun 2014 tentang jaminan halal. UU ini tidak langsung berlaku efektif setelah diterbitkan, karena hal ini tidak sepenuhnya diterapkan karena persyaratan jaminan halal untuk sertifikasi halal tidak dapat diselesaikan sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu kebijakan regulasi bisnis global Islam di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini merupakan bagian penting dari undang-undang yang mengatur pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. BPJPH dan entitas terkait lainnya dibentuk berdasarkan UU ini. BPJPH bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal, memantau dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan produk halal. Selain itu ada UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, merupakan sebuah peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai penerbitan, pengelolaan, dan pengawasan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan landasan kebijakan yang mencakup penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan fokus pada memfasilitasi pertumbuhan bisnis global termasuk sektor syariah. Lalu yang kedua ada penyusunan standar dan regulasi halal yang kredibel. Penyusunan standar dan regulasi halal yang komprehensif, tidak ambigu, dan sesuai dengan prinsip agama Islam sangat penting bagi pemerintah dan otoritas terkait. Konsumen akan merasa lebih percaya diri dengan adanya proses sertifikasi halal yang jelas dan konsisten. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas dan keamanan produk halal. Untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, produk halal harus memprioritaskan peningkatan kualitas dan keamanan, investasi dalam teknologi produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta penelitian dan pengembangan dapat mengarah pada peningkatan di bidang ini. Lalu yang keempat ada pengembangan infrastruktur dan teknologi. Teknologi modern dan infrastruktur yang dibangun dengan baik diperlukan untuk mendorong ekspansi industri halal. Sektor ini dapat menjadi lebih efisien dan daya saing dengan melakukan investasi di bidang teknologi informasi, rantai pasokan, dan fasilitas produksi. Lalu yang kelima, promosi dan pemasaran. Peningkatan kesadaran konsumen akan produk halal Indonesia dapat dicapai melalui metode pemasaran efektif. Pameran, inisiatif pemasaran melalui internet, dan kemitraan media adalah beberapa metode yang dapat dilakukan untuk promosi ini. Dan yang keenam, pengembangan wisata halal.
Dengan menciptakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata halal. Hal ini mencakup penginapan, tempat makan, dan layanan lain yang dapat menarik wisatawan Muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dampak bisnis global terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada peningkatan penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud adalah eh, unsur asing yang dimaksud dalam hal ini dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal yang berbeda, dan penguasaan teknologi yang semuanya terdapat unsur asingnya. Keterbukaan pasar Indonesia terhadap penanaman modal asing menjadi alasan utama masuknya modal masuk ke dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya investasi asing, Indonesia mendapatkan keuntungan dari penciptaan teknologi yang maju, pengetahuan baru, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Selanjutnya ada perubahan struktur industri. Perubahan struktur industri Indonesia akibat pengaruh perekonomian global menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi perekonomian negara. Di masa lalu, sektor industri tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur skala kecil. Beberapa dekade terakhir, struktur industri Indonesia telah berubah secara signifikan akibat masuknya perusahaan-perusahaan global. Pertama, perekonomian global mempercepat proses deindustrialisasi di sektor tradisional. Pesatnya pertumbuhan sektor dan jasa dan industri manufaktur yang lebih berteknologi maju mengalihkan fokus dari sektor-sektor tradisional ini. Dan yang terakhir ada perubahan pola konsumsi. Pengaruh bisnis global telah meningkatkan akses terhadap produk impor dari luar negeri. Masuknya merek global dan pesatnya penyebaran informasi melalui internet dan media sosial telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia secara signifikan. Di Indonesia, merek global dengan brand image yang kuat dan produk yang tergolong barang mewah seringkali menjadi pilihan utama konsumen. Hal ini mencakup berbagai kategori produk. Masyarakat Indonesia semakin terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang berkembang di kancah global dengan mengadopsi gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh budaya barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Selanjutnya ada strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan bisnis global. Ada 6, yaitu pembangunan infrastruktur, yang 2 pengembangan sumber daya manusia SDM yang unggul, yang ketiga peningkatan daya saing industri melalui digitalisasi, yang keempat perbaikan iklim investasi, yang kelima peningkatan kualitas produk dan inovasi, dan yang keenam ada diversifikasi pasar ekspor. Nah, pembangunan infrastruktur ini, yaitu Indonesia telah fokus pada pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Lalu yang kedua ada pengembangan SDM unggul. Indonesia itu berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global. Salah satu contoh konkretnya adalah program beasiswa untuk studi lanjut di luar negeri yang ditawarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada peningkatan daya saing industri melalui digitalisasi. Pemerintah Indonesia mendorong digitalisasi industri untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Nah, program ini tuh namanya Making Indonesia for Zero, merupakan contoh konkret dari upaya ini yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai sektor industri. Dan yang keempat ada perbaikan iklim investasi. Nah, Indonesia ini terus melakukan reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Lalu yang kelima ada peningkatan kualitas produk dari inovasi. Indonesia menyadari pentingnya kualitas produk dalam bersaing di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan secara aktif mendorong inovasi dalam pengembangan produk. Lalu yang terakhir ada diversifikasi pasar ekspor. Indonesia terus berupaya melakukan diversifikasi pasar sasaran ekspor dibandingkan hanya mengandalkan satu pasar ekspor saja. Indonesia misalnya tidak hanya fokus pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa, namun juga memperluas penetrasi pasarnya ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya ada inisiatif pemerintah dalam mendorong bisnis global Islam. Yang pertama ada pembentukan kerangka regulasi yang kondusif bagi perkembangan bisnis Islam seperti peraturan tentang perbankan syariah, surat syariah, dan investasi syariah. Lalu ada pendidikan dan pelatihan dalam bidang keuangan Islam dan manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja dalam industri ini. Lalu ada promosi internasional. Pemerintah dapat mempromosikan produk dan layanan keuangan Islam di pasar global melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional, konferensi, dan kampanye pemasaran. Lalu ada pemberian insentif. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal diberikan kepada perusahaan dan investor yang beroperasi dalam industri keuangan Islam seperti pembebasan pajak atau fasilitas kredit dengan syarat syariah. Ada pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Islam seperti pusat keuangan syariah, zona perdagangan khusus, dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya ada kemitraan publik swasta, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses modal, teknologi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengembangan bisnis Islam. Lalu ada pendidikan kesadaran masyarakat. Pemerintah mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat bisnis Islam untuk mendorong adopsi dan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak. Selanjutnya ada pengembangan inovasi fintech syariah. Pemerintah mendorong inovasi dalam teknologi keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan Islam. Dan yang terakhir ada kolaborasi internasional, yaitu pemerintah berpartisipasi dalam kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya yang memiliki industri keuangan Islam yang berkembang seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Qatar untuk bertukar pengetahuan. Selanjutnya. Selanjutnya, peran sumber daya manusia di Indonesia dalam menghadapi bisnis global syariah. Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dan terampil sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi bisnis global syariah. Untuk mendukung bisnis global syariah, SDM perlu memiliki pendidikan dan pelatihan yang khusus dalam praktik keuangan syariah. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Selain itu, SDM juga perlu menguasai konsep-konsep khusus seperti zakat, wakaf, dan prinsip keadilan ekonomi Islam. Indonesia berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global. Salah satu contohnya adalah program beasiswa untuk studi lanjut di luar negeri yang ditawarkan oleh pemerintah. SDM dan keahlian yang baik dapat berperan dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar global. Mereka perlu mampu mengadaptasi produk seperti sukuk atau obligasi syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil atau profit sharing, asuransi syariah, serta kebutuhan teknologi yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan global yang semakin kompleks. Dalam konteks bisnis global, pengelolaan risiko harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, peran SDM diperlukan. SDM yang diperlukan ini adalah SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan memperhatikan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. SDM yang efektif dalam lingkungan bisnis syariah global harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan mematuhi prinsip tata kelola yang baik. Lalu, SDM juga perlu membangun jaringan dan kolaborasi dengan praktisi dan ahli bisnis syariah di tingkat internasional. Dan yang terakhir, SDM perlu menginvestasi dirinya dalam hal pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada literasi sebagai alat kompetensi global generasi milenial. Yang pertama itu ada literasi numerasi, yaitu cenderung dikaitkan dengan matematika, memiliki makna sebagai kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam sebagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada literasi sains, yaitu kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan indikator kompetensi yang dijabarkan dari literasi sains. Nah, ini meliputi 3, yaitu mengetahui pengetahuan faktual, memahami sains sebagai
bagian penting dalam kehidupan sekitar dan memiliki hubungan dengan dimensi pengetahuan lain seperti lingkungan, sosial, masyarakat, ekonomi, dan teknologi. Kemudian memaknai sains dengan cara mengapresiasi peran sains dalam kehidupan. Yang ketiga adalah literasi finansial, meliputi pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Yang keempat adalah literasi digital, yaitu kecakapan dalam menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Yang kelima ada literasi budaya, yaitu kecerdasan warga negara untuk memilah dan memilih nilai-nilai budaya luhur bangsa yang relevan untuk dijadikan dasar dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku di tengah keragaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada promosi bisnis global. Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia adalah dua merek yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata untuk menciptakan branding pariwisata Indonesia. Kedua merek tersebut telah mendefinisikan pariwisata Indonesia dan diharapkan upaya ini akan terus meningkatkan profil negara ini agar dapat bersaing dengan merek-merek negara lain. Perkembangan merek Wonderful Indonesia telah menambah daya tarik sendiri untuk berwisata ke Indonesia, tidak hanya menjadi elemen penting dalam mempromosikan wisata Indonesia, namun juga memberikan kepribadian yang berbeda pada wisata Indonesia. Pemasaran pariwisata di seluruh dunia juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi saat ini, karena persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, pemasaran pariwisata perlu dikembangkan. Cara pemasaran pariwisata yang telah berevolusi melibatkan pemanfaatan kemajuan teknis, khususnya di bidang komunikasi. Selanjutnya yaitu teknologi sains dan inovasi. Kebijakan Indonesia dalam menghadapi bisnis global sangat bergantung pada penelitian dan pengembangan atau R&D. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, diversifikasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui penelitian dan pengembangan, Indonesia dapat membangun bisnis berteknologi tinggi yang dapat meningkatkan nilai tambah barang domestik dan daya saingnya di pasar global. Sektor-sektor baru seperti bioteknologi, energi terbarukan, dan teknologi informasi dikembangkan sebagai konsekuensi dari inovasi R&D yang mengurangi ketergantungan pada komoditas konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu masuk pada materi studi kasus, ketidakpastian dalam ekonomi global tetap menjadi perhatian utama meski adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi. Banyak aspek yang masih menimbulkan kekhawatiran. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan ada beberapa faktor ketidakpastian yang perlu diwaspadai. Beberapa di antaranya adalah ketegangan geopolitik, fragmentasi geoekonomi, dan dampak cuaca ekstrim. Jelasnya dalam sebuah video yang dibagikan di kanal Instagram BI pada Rabu 18 Oktober. Lalu, analisis studi kasus yang kelompok kami analisis terdapat dua analisisnya, yaitu ada perbaikan iklim investasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan peluang investasi. Hal ini mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua ada diversifikasi pasar ekspor. Setelah itu, pemerintah juga mengambil langkah untuk melakukan diversifikasi pasar dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah melalui penyediaan fasilitas pembayaran lintas batas. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan pasar UMKM dapat diperluas ke luar negeri, sehingga memungkinkan pelaku UMKM untuk mengeksplorasi peluang bisnis baru di pasar internasional. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu UMKM mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi global halal hub atau disingkat dengan GHH. Mengingat mayoritas populasi muslim dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, untuk merealisasikan potensi ini, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi.
Dalam menghadapi dampak bisnis global, Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.